kita bisa berlindung di tempat yang aman atau tempat yang kokoh, misalnya di bawah kursi, di bawah meja, Kalau saya di bawah kursi, meja. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai kawan Lakomo, jumpa lagi dengan saya Rian Selvi Aktifani dalam acara Lakomo Bicara. Untuk kawan Lakomo yang baru gabung nih, apa sih Lakomo itu? Di sini kita akan bincang-bincang mengulas semua hal yang terkait tentang Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto, yang pastinya dengan narasumber-narasumber yang dapat dipercaya ya. Oke kawan-kawan Lakomo, untuk acara Lakomo Bicara kali ini kita akan berbincang-bincang tentang pentingnya K3 di Laboratorium Kesehatan. Nah, untuk itu telah hadir narasumber dari penanggung jawab K3, yaitu Bapak Brian. Boleh diperkenalkan Bapak Brian ke kawan-kawan Lakomo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya Brian Triyadi Putranto. Saya dari Labkesda. Saya di Labkesda sebagai staf dan juga sebagai penanggung jawab K3. Nah, kalau Bapak Brian sendiri ini dari kapan sih Pak bekerja di Laboratorium Kesehatan ini? Untuk di Laboratorium Kesehatan, saya masuk mulai 2012. 2012. Iya, 2012 sebelumnya saya ada di Puskesmas, yang tepatnya di Puskesmas Multian. Ya. Nah, di situ kurang lebih saya cuma 6 bulan, 31 bulan, 4 bulan. Oh, berarti 2012. Oh. 2011. 2011, 2 bulan di Mendian, ya. Baru terus 2011 di Polres Labkesda. Oh, gitu. Jadi cuma sebulan. Terus di Labkes sendiri itu Pak Brian itu menjabat sebagai penanggung jawab K3 aja atau ada tugas lain, tugas utama? Iya, kalau tugas utama tentu saja sebagai analis ya. Kebetulan saya ada di analis lab lingkungan untuk pemeriksaan makanan juga kimia air. Oh, kalau untuk di kayak kita bahas sedikit aja Pak ya, untuk yang boleh. Di kimia air tadi sama di kimia makanan nih. Kalau untuk kimia makanan itu tentang apa aja sih Pak? Mungkin biar kawan-kawan Lakomo tahu nih. Ya, untuk kimia makanan itu kalau di Labkesda kita bisa pemeriksaan untuk pengawet, pengawet makanan, juga pemanis, pemanis buatan itu, dan pewarna ada. Ya itu aja. Mungkin kita bisa masih sebatas itu. Kalau untuk kimia air sendiri itu yang Bapak kerjakan di apa? Kimia air kebetulan untuk kimia air saya kebagian untuk parameter amonia, warna, sama itu aja. Oh, amonia sama warna amonia ya. Sama warnanya. Kalau amonia itu sendiri itu apa Pak? Ya, amonia parameter apa ya, itu kadar amonia dalam air. Oh, kadar amonia dalam air gitu. Nah, kan Bapak tadi kan juga sebagai penanggung jawab K3. Untuk K3 sendiri ini nih, bisa dijelaskan nggak untuk kawan-kawan Lakomo itu? K3 itu apa sih sebenarnya? Biar kawan-kawan Lakomo ini paham gitu tentang K3 sendiri itu. Iya, K3 itu merupakan suatu rangkaian prosedur dan tindakan yang bertujuan untuk untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja. Kalau di laboratorium berarti pekerja laboratorium. Itu menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja dari potensi bahaya kerja atau potensi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja. Berarti tentang kayak keselamatan sebagai penghuni Labkes ini harus selamat ya di sini. Harus keselamatan dan kesehatan kerja itu harus diutamakan. Jadi sangat penting ya untuk K3 sendiri itu di Laboratorium Kesehatan ini ya. Iya.
Kalau Betul. sepenting apa sih sebenarnya kalau K3 sendiri itu? Secara umum laboratorium kesehatan kan termasuk dalam kategori tempat kerja yang memiliki resiko bahaya tinggi. Karena apa? Karena kita bekerja mengelola sampel atau spesimen klinis dan juga sampel dari sampel dari makhluk hidup yang lain, Ya. juga sampel dari limbah, juga sampel kalau mikrobiologi kan berkaitan dengan kuman, Ya. berkaitan dengan bakteri. Nah, sampel-sampel ini kan termasuk dalam kategori B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Nah, oleh karena itu diperlukan tingkat keamanan dalam bekerja. Selain itu, lab Kesda sendiri juga memiliki instrumen atau alat-alat yang berteknologi tinggi dan juga menggunakan bahan-bahan kimia yang perlu prosedur yang baik juga penggunaannya pengelolaannya, karena termasuk bahan bahaya B3, bahan berbahaya beracun. Nah, sehubungan dengan itu, laboratorium kesehatan wajib menyelenggarakan K3. Agar apa? Agar dapat melakukan mitigasi apabila sehubungan dengan itu tadi, maka di laboratorium kesehatan perlu dilakukan penerapan K3. Iya. Tujuannya agar dapat dilakukan apabila terjadi resiko bahaya, dapat dilakukan mitigasi dengan baik, sehingga dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja Yang ada di para karyawan yang ada di laboratorium. Kalau untuk sebagai penerapannya K3 sendiri itu seperti apa sih Pak kalau di Laboratorium Kesehatan Kota Mojokerto ini? Ya, untuk penerapan K3-nya, kalau kita di laboratorium, kita wajib menggunakan APD, alat pelindung diri. Juga alat pelindung diri yang sesuai ya. Terus juga dengan penerapan prosedur keselamatan. Oke. Kalau bisa dijelaskan nggak kalau untuk APD sendiri itu seperti apa sih APD yang bisa kita gunakan di Labkes sendiri ini tuh? Untuk APD, alat pelindung diri, kalau di laboratorium kita wajib menggunakan jas laboratorium, kemudian masker, sarung tangan, dan juga bisa juga memakai goggle atau pelindung mata. Oh, kacamata Google Iya, itu ya? jadi APD nanti bisa disesuaikan dengan tingkatan atau level dari laboratorium itu sendiri. Misalnya di laboratorium mikrobiologi kita harus pakai yang APD yang level berapa, di laboratorium kimia nanti ada levelnya berapa, di laboratorium BSL ada sendiri juga. Terus tadi kan bilang ada yang selain APD tadi apa Pak tentang apa tadi yang satunya dari APD tadi itu? Ada prosedur penanganan bahan kimia. Oh, prosedur penanganan. Prosedur penanganan limbah atau pembuangan limbah, juga dengan penggunaan peralatan atau instrumen. Nah, juga ada prosedur darurat, juga manajemen bahan berbahaya. Nah, itu standar yang bisa diterapkan. Oh, baik. Lalu kalau bila ya kan kita udah berusaha kan untuk memakai APD, terus kalau seandainya nih sampai ada terjadi tindakan kecelakaan di tempat kerja nih Pak, apa yang nanti harus tim K3 lakukan? Oke, untuk apabila terjadi kecelakaan di tempat kerja, ya, yang perlu kita lakukan adalah pertama langkah-langkahnya yaitu mulai dari untuk penanganan kecelakaan kerja, yang harus kita lakukan adalah pertama mulai dari pertolongan pertama, kemudian evakuasi,
dan juga sampai dengan pembuatan pelaporan. Nah, untuk langkah-langkah pentingnya kita bisa atau yang harus diterapkan yaitu mulai dari penilaian kondisi korban pertama. Kedua, mengamankan area atau menjaga keamanan area. Itu mengamankan area sekitar dan mencegah terjadinya bahaya tambang. Yang ketiga yaitu dengan melakukan pertolongan pertama. Pertolongan pertama kepada korban disesuaikan dengan jenis kecelakaannya. Kemudian dilanjutkan dengan evakuasi korban. Bila diperlukan, evakuasi dilakukan dengan aman dan korban dibawa ke tempat yang lebih aman. Nah, yang terakhir melaporkan kecelakaan. Jadi kita membuat laporan dari kecelakaan. Jadi setelah kita melakukan semua itu, terus kita melakukan pelaporan. Iya. Terus lalu untuk pelaporan sendiri itu nanti dilaporkan ke siapa, Pak? Iya, bisa saja ke yang penanggung jawab dari K3. Jadi nanti ada laporan tertulis. Lalu kalau untuk seandainya kan di lapas ini kan pasti ada pengunjung ya. Kalau untuk pengunjung ataupun kayak pegawai baru ini, apa yang dilakukan sebagai pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan di area lapas kita ini? Iya. Biasanya untuk pengunjung atau tamu atau yang biasanya lebih anak magang ya, anak magang atau yang mau berkegiatan di laboratorium, kita wajib memberikan safety induction atau safety briefing. Itu merupakan pengenalan kepada mereka tentang potensi bahaya yang ada di laboratorium. Nah, kita bisa mengenalkannya tentang pengenalannya itu mengenai potensi bahaya yang ada di laboratorium. Kemudian untuk prosedur keselamatan dan tindakan apa yang dilakukan bila terjadi keadaan darurat atau bencana. Kemudian mengenai alat pelindung diri APD apa yang harus dipakai yang sesuai dengan laboratorium. Kemudian juga mengenai kebijakan laboratorium mengenai keselamatan. Kalau dari safety induction tadi, Pak, untuk pengenalannya itu dari cuman kita briefing aja atau dari apa aja nih, Pak? Kalau safety induction kita bisa diberikan melalui briefing, juga bisa melalui PowerPoint, kita sajikan dalam PowerPoint, melalui formulir, kita sajikan formulir yang mereka yang baca, terus mereka yang memahami dari formulir. Juga kita melalui tayangan elektronik. Biasanya kan ada ditayangkan di televisi gitu? Iya, melalui video lah. Gitu. Oh iya, video. Lalu untuk kayak bisa diceritakan tentang potensi-potensi yang bisa menimbulkan bahaya di laboratorium ini sendiri, Pak. Dan bagaimana nih cara mengidentifikasi bahaya itu? Untuk potensi yang ada di laboratorium ada bermacam-macam. Kita sendiri terdiri dari beberapa laboratorium. Kita ada laboratorium klinik, laboratorium lingkungan atau kimia, dan laboratorium mikrobiologi juga. Nah, potensi bahayanya itu sendiri terbagi atau ada bahaya fisik, kemudian bahaya kimia, bahaya biologis, dan juga bahaya ekonomis, dan juga bahaya psikososial dan bahaya lainnya. Nah, bahaya fisik itu kita misalnya terjatuh, pleset, atau juga tersandung, tersengat listrik. Nah, itu termasuk kategori bahaya fisik. Kalau bahaya
kimia, kita misalnya terkena percikan reagen atau bahan kimia, misalnya yang korosif atau yang bisa bikin gatal-gatal. juga itu juga ada paparan bahan kimia juga. Iya. Nah, untuk biologis ini biasanya di lab mikrobiologi ya, mikrobiologi, kuman, terus bakteri. Nah itu. Kalau bioekonomis ini biasanya mengacu pada kebiasaan kita dalam bekerja. Entah itu membungkuk, terus mengangkat beban yang berat dengan membungkuk, sehingga resiko terjadi cedera di punggung. Nah itu salah satu contohnya. Lalu untuk aturan-aturan apa saja nih Pak yang bisa diterapkan sebagai bentuk penerapan K3 agar keselamatan dan kesehatan dan keamanan kerja di laboratorium kesehatan ini bisa terlaksana gitu? Untuk aturan yang bisa diterapkan yang berkaitan dengan K3, yang pertama yaitu bisa dengan pembuatan aturan K3. Kedua bisa dengan sosialisasi aturan K3 dan menerapkan sosialisasi. Ketiga dengan identifikasi dan evaluasi resiko. Nah, kemudian dilakukan inspeksi berkala. Ada juga dengan pelatihan K3. Jadi kita memberikan pelatihan kepada karyawan agar lebih mengenal K3 dan memahami. Kemudian juga dengan penggunaan APD. Selain itu, P3K dan evakuasi juga harus diterapkan. Kemudian standar operasional prosedur SOP. Oke, untuk aturan-aturan yang bisa diterapkan ya mengenai K3, misalnya itu pembuatan peraturan K3, yaitu laboratorium harus membuat aturan K3 yang jelas dan komprehensif, yang mencakup berbagai aspek seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD, prosedur kerja yang aman, dan juga penanganan keadaan darurat. Kedua, dengan sosialisasi aturan K3. Aturan K3 harus disosialisasikan kepada seluruh karyawan atau pekerja agar mereka memahami dan memenuhi aturan dan mematuhi aturan tersebut. Selain itu, identifikasi dan evaluasi resiko juga harus diterapkan. Itu dengan melakukan identifikasi potensi bahaya dan resiko dan evaluasi resiko yang ada di tempat kerja. Nah, selanjutnya itu ada juga inspeksi berkala. Iya. Nah, itu jadi kita melakukan inspeksi di tempat kerja secara berkala untuk memastikan bahwa aturan K3 telah diterapkan dengan benar. Yang kelima varian yaitu ada dengan penggunaan APD, alat pelindung diri. Nah, itu kita untuk alat pelindung diri harus mutlak ya dipakai dalam laboratorium. Iya. Nah, itu kita harus menyediakan APD yang sesuai dengan pekerjaan yang ada di laboratorium. Jadi APD harus disediakan dan digunakan sesuai dengan pekerjaan yang di laboratorium. P3, kemudian P3K dan evakuasi. Nah, ini kotak P3K yang berisi obat-obatan atau apa itu yang diperlukan kalau terjadi kecelakaan kerja ya, itu harus mutlak disediakan. Dan juga untuk jalur evakuasi harus jelas. Apabila terjadi bencana, kita bisa mengikuti jalur evakuasi sehingga tercipta kondisi aman. Nah, dari aturan-aturan itu tadi nih Pak,
dari semuanya itu kan. Gimana cara kita mengetahui kalau dari setiap personil dari Labkes ini sudah melakukan atau menerapkan dari aturan-aturan ketiga tersebut? Nah, tim ketiga dapat mengetahui kepatuhan terhadap aturan yang diterapkan ya. Iya. Itu bisa melalui dengan inspeksi. Dan melakukan inspeksi, terus juga pemantauan kinerja di lapangan, dan juga dengan melalui pelaporan. Nah, selain itu, kita juga bisa mengandalkan dengan komunikasi dengan pekerja, kemudian dengan pelatihan, dan juga dengan evaluasi resiko untuk memastikan bahwa aturan-aturan Kartiga telah diikuti dengan baik. Itu aja sih mungkin. Oke. Lalu nih Pak, kalau seandainya kan udah melakukan penerapan juga, lalu seandainya juga balik lagi ya kelihatannya kan kayak terjadi kalau terjadi kecelakaan nih, tiba-tiba ada hujan gede, genteng bocor, atau kalau seandainya ada gempa bumi, itu apa yang harus dilakukan ini? Oke, untuk apabila terjadi bencana alam atau keadaan darurat lainnya, kita tidak boleh panik. Kemudian kita mengikuti jalur evakuasi untuk menuju tempat aman. Nanti bisa dipandu dengan petugas dari tim K3. Nah, kita yang pertama jangan panik, ikuti petugas K3 atau koordinatornya menuju tempat yang lebih aman atau tempat titik kumpul. Nah, apabila terjadi gempa bumi, sebelum diarahkan oleh petugas, kita bisa berlindung di tempat yang aman atau tempat yang kokoh, misalnya di bawah meja. Kalau saya di bawah kursi, meja. Kemudian kalau kita mau menuju tempat yang lebih aman atau mengikuti evakuasi, sepatu dengan terutama hak tinggi ya, itu harus dilepas. Biar bisa lari. Betul, akan lebih membahayakan lagi ya. Kalau kita terjatuh, potensi bahayanya kan lebih besar. Terus, jika ada praktek keselamatan yang tidak sesuai di lab nih Pak, apa yang harus dilakukan oleh karyawan dari Labkesda ini? Oke, untuk praktek keselamatan, jika praktek keselamatan itu kan kalau nggak ada yang nggak sesuai lah, kelihatannya kayak balik lagi ke tadi ya. Pelanggaran. Iya. Penanganannya kayak gimana gitu. Tentu saja, paling tidak kita bisa berikan teguran, bisa kita berikan arahan, juga bisa kita berikan pelatihan juga. Lalu kalau paling nggak kita mengingatkan lah. Terus kan kelihatannya kan K3 itu kan terus berulang ya Pak ya. Kalau dari sisi tim K3 sendiri itu nanti dalam tiap tahunnya itu ada pelatihan apa enggak sih Pak? Kan tadi kan kita pasti berikan pelatihan gitu kan. Apa tiap tahun itu diberikan pelatihan atau cuman ya berapa tahun sekali atau ya seumur hidup sekali gitu? Ya, sebenarnya untuk pemberian pelatihan atau training sebaiknya kan kita harus berkala. Ya. Paling tidak setahun sekali. Kalau kita pelatihan berkala lebih sering kan lebih baik. Ya. Dan keterampilan kita juga semakin bisa meningkat. Dan untuk pelatihan sendiri itu yang sudah pernah dilakukan Labkesda itu selama ini dari pelatihan K3 itu pelatihan apa aja Pak? Kalau untuk seluruh karyawan Labkesda kita sudah pelatihan untuk pemadam kebakaran ya, pemadam kebakaran menggunakan alat pemadam api ringan. Kemudian simulasi evakuasi jika terjadi
keadaan darurat, misalnya bencana alam, misalnya ada gempa bumi atau kebakaran. Oke, lalu tantangan besar apa sih dalam penerapan K3 yang ada di Labkesda ini, Pak? Bisa dijelaskan? Untuk tantangan yang ada di Labkesda mengenai untuk K3, ya bukan Labkesda sebenarnya, secara umum ya. Mungkin salah satunya adalah budaya yang kurang mendukung, budaya kerja. Misalnya lingkungan kerja yang kurang mendukung, kemudian seperti adanya tekanan dalam misalkan suatu pekerjaan, tuntutan kerja tuntutan pekerjaan yang cepat, dan juga ada beberapa tantangan dalam penerapan K3 tetap di laboratorium, salah satunya yaitu adalah kurangnya pemahaman tentang K3, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang K3. Ya, banyak laboratorium yang kurang menerapkan pentingnya K3. Kemudian juga untuk budaya yang kurang mendukung, itu budaya kerja yang kurang mendukung, misalnya yaitu lingkungan kerja yang kurang mendukung K3. Banyak tuntutan pekerjaan yang dituntut lebih cepat tapi mengabaikan keselamatan dan kesehatan, juga prosedur K3-nya, dan kemudian keterbatasan sumber daya. Nah, banyak juga laboratorium yang memiliki keterbatasan sumber daya sehingga mereka tidak memiliki anggaran untuk melakukan misalnya training atau pelatihan K3, kemudian untuk pembelian perlengkapan APD atau alat pelindung diri. Selanjutnya bisa juga dengan kondisi fisik laboratorium. Nah, Kondisi fisik laboratorium itu kayak gimana? Ya, kadang banyak juga laboratorium yang kondisi fisiknya tidak memenuhi standar. Nah, tidak memenuhi standar dalam hal apa? Misalnya kondisi laboratorium tidak aman. Kemudian seperti ventilasi yang kurang, kemudian bisa juga dengan tidak adanya tanda-tanda bahaya sehingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Nah, tantangan berikutnya adalah kondisi fisik laboratorium, yaitu kondisi fisik laboratorium yang buruk yang tidak memenuhi keamanan, misalnya kurangnya ventilasi, kemudian tidak ada tanda-tanda keamanan yang dapat meningkatkan resiko bahaya atau resiko kerja. Nah, selain itu tadi nih Pak, kalau untuk selain keselamatan secara jasmani ya, bagaimana Labkesda untuk mendukung keselamatan dan kesehatan rohani atau mental karyawan nih Pak di Labkes ya? Bisa dengan kita jalan-jalan nih, atau gimana gitu? Nah, untuk keselamatan kerja kan kita nggak harus fisik ya. Iya, kan mental kita juga butuh nih Pak. Mental karena pengaruh tekanan kerja, beban kerja yang berlebih, juga kita juga memerlukan suatu refreshing atau apa. Kita juga bisa memberikan training atau pelatihan tentang ISQ gitu. Ya, untuk mengatasi kesehatan jasmani dan rohani ataupun mental. Mental ya. Ya, kita bisa melakukan pelatihan dan pendidikan. Kita bisa memberikan pelatihan kayak manajemen tentang kesehatan mental. Kemudian manajemen stres. Contohnya manajemen stres itu kayak gimana? Training ESQ. ESQ. Ya, itu salah satunya. Kemudian kita memberi
memberikan kita menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Sepertinya. Nah, lingkungan kerja yang mendukung tentu saja memberikan rasa aman, nyaman kita dalam bekerja sehingga tekanan mental bisa lebih ringan. Kalau nggak pakai acara capacity building gitu Pak, atau family gathering kan enak ya. Nah itu bisa kita masukkan ke kegiatan kesejahteraan, istilahnya gitu. Kesejahteraan kita bisa melakukan mengagendakan misalnya family gathering, rekreasi, atau juga dengan olahraga. Nah itu kan juga bisa untuk meningkatkan kesehatan mental kita juga. Lalu nih yang terakhir ini Pak Brian, untuk harapan Pak Brian sendiri untuk Labkes kedepannya itu seperti apa? Ya untuk harapan saya pribadi untuk Labkes kedepannya tentu saja semoga atau mengharapkan Labkes semakin berkembang, semakin jaya, tentu saja semakin besar dan juga menjadi laboratorium rujukan dari laboratorium yang lain. Nah, dengan kita sudah terakreditasikan dan juga menjadi laboratorium lingkungan, semoga Labkes menjadi semakin besar dan bisa bersaing dengan laboratorium yang lain. Oke, terima kasih Pak Brian atas waktunya pada sore hari ini telah mau berkunjung di acara kami. Terima kasih. Dan oke kawan Akomo, itu tadi podcast kita bersama Bapak Brian terkait keamanan dan keselamatan kesehatan kerja. Keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan pelayanan di Labkes. Dengan adanya K3 dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Dan tadi kita telah banyak sekali membicarakan tentang resiko, prosedur K3, penggunaan APD, dan banyak hal lainnya. Semoga informasi yang kami bagikan hari ini bisa menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk terus mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas di laboratorium kesehatan dan tidak hanya untuk individu maupun kita bersama untuk berkomitmen pada K3. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe.